之和万年前那人这大皮虎啊！已是取得七彩天龙的龙眼。一身武息。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-413 sampai 414. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Muyun yang telah menemukan monumen batu lainnya mulai melakukan penyerapan. Karena ini berisikan tentang pengetahuan teknik rahasia. Hanya saja ketika juga kelompok Hankuren datang kemari. Sebenarnya Muyun tidak terlalu mempedulikan kehadiran mereka. Tapi ketika mendengar kalau orang-orang dari Istana Langit Yuhyuan berencana untuk memusnahkan aliansi darah dan juga para istri Muyun yang ingin dipermainkan, alhasil Muyun yang sudah marah segera menyerang Hankuren. Terlihat dan jelas kalau Muyun tidak niatan untuk mengampuni orang-orang itu. Sekeras apapun Hankuren berjuang, semua ini sia-sia saja. Dan akhirnya ia pun meninggoy. Beberapa saat kemudian Muyun kembali melakukan penyerapan. Namun perhatiannya sempat teralihkan oleh kedatangan Xiao Yunar. Ini pun mengakibatkan Muyun masuk ke dalam monumen tersebut. Dia agak kesal karena sebelumnya dia ini sudah meminta izin, tapi mengapa malah tetap dibawa kemari. Sebenarnya ini wajar karena Muyun berniat untuk mencongkel makam seseorang. Nah, sesaat kemudian Muyun bertemu dengan sosok naga 7 warna. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun agak terkejut dan kehadiran sisa-sisa roh naga. Naga ini memberikan sapaan kepada Muyun dan sekaligus bertanya mengenai alasannya kemari. Bukannya menjawab dengan sopan, Muyun seolah-olah tidak terlalu peduli kepada naga itu. Justru ia malah bertanya balik sebenarnya siapakah naga ini. Diperlakukan seperti ini membuat naga itu marah dan meminta Muyun untuk segera keluar dalam hitungan 3 detik. Jika ia tidak pergi, maka ia akan menghabisinya. Muyun tidak takut karena naga ini hanyalah sekedar roh yang tersisa. Naga ini pun semakin marah karena jika Muyun memang benar sedang mencari telurnya, maka dia harus dihukum mati. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Di sini Muyun malah dikejutkan dengan pengakuan roh naga, kalau di tempat ini ternyata terdapat telur naga. Hanya saja sosok naga tersebut tidak akan pernah membiarkan Muyun mengetahui letak telurnya. Pertarungan pun terus saja terjadi. Bisa terlihat dan jelas kalau naga ini memiliki kekuatan yang hebat. Padahal itu hanyalah sisa-sisa roh saja. Namun bagaimana bisa kekuatannya mampu memberikan tekanan kepada Muyun? Tapi ini saja masih belum cukup untuk mengalahkan Abang Muyun. Karena ketika juga dia pun langsung menggunakan cakar akhirat. Sontak saja naga ini terkejut karena Muyun bisa menggunakan teknik tersebut. Alhasil setelah Muyun berhasil melukainya, naga ini pun semakin penasaran sebenarnya siapakah pria itu. Karena meskipun kekuatannya lemah, namun sosoknya ini telah mengingatkan dirinya kepada seorang raja peri dari 10.000 tahun yang lalu. Apa yang dikatakan malah membuat Muyun menduga kalau naga ini sedang membicarakan temannya. Berhubung Muyun telah membuatnya kesal, jadi naga ini berjanji akan menghabisinya apapun yang terjadi. Di sini Muyun sempat dibuat kerepotan hingga golongan Yuxian akan memberikan saran secara gratis kepadanya. Ia menjelaskan kalau sisa-sisa jiwa naga spiritual ini akan kehabisan kekuatannya ketika melakukan penyerangan. Yuxian juga meyakini kalau roh naga pasti berasal dari naga 7 warna. Esensi dan darah sisik naga ini sangatlah berguna. Sebelumnya Muyun telah mendapatkan mata naga. Jadi jika Muyun berhasil menyerap sisa dari jiwa naga 7 warna ini ke dalam tubuhnya, maka sudah pasti ia akan memiliki segalanya tentang naga. Hanya saja untuk melakukan apa yang Yuxian katakan tidaklah semudah itu. Memang benar jika dirinya mendapatkan jiwa naga itu, maka kekuatannya akan meningkat. Tapi perlu diingat juga kalau kesulitan dan bahaya yang ditimbulkan 100 kali lipat lebih sulit daripada memurnikan tubuh. Jika ia membuat kesalahan, maka tubuhnya bisa saja meledak. Bagi Yuxian, bisa atau tidaknya ini tergantung lagi dengan cara Muyun melakukannya. Ia menyarankan Muyun untuk menyegel sisa jiwa naga ini dengan mata naga. Muyun tidak menduga ini akan sesederhana itu.
Saat juga dia pun menjalankan apa yang Gulungan Yuxian katakan. Sepertinya rencana itu memang benar adanya. Karena naga ini ketakutan ketika melihat mata naga, Muyun bergegas memanfaatkan hal tersebut untuk segera menyegel sisa-sisa jiwa naga tersebut. 百倍，一不小心就爆体。简单，你是取得七彩天龙的龙眼。 Nah, selama proses itu berlangsung, kita pun dibawa ke dalam mata naga. Yang mana kali ini Muyun menggunakan mode Raja Perihnya. Dalam pertarungan ini, Muyun yang telah berada di ranah alam Raja Abadi berniat untuk menjinakkan naga 7 warna. Hanya saja naga ini tidak takut kepadanya dan justru memberikan tantangan kepada Muyun. Muyun memberikan peringatan jika ia tidak kunjung menyerah, maka ia akan menghancurkan jiwanya. Ancaman itu berhasil membuat naga tersebut ketakutan. Kembali ke masa sekarang, yang mana akhirnya Muyun telah berhasil menyegel sisa jiwa naga 7 warna. Gulungan Yuxian sudah mengatakan kalau semua ini sangatlah mudah. Ia juga menyarankan agar Muyun segera berubah menjadi naga. Apalagi jiwa naga ini sudah sangat lemah, jadi Muyun harus perlahan-lahan menyerapnya. Karena jika tidak, hal itu akan menghilang. Nah, ketika juga jiwa naga pun mulai dirinya serap. Yuxian mengingatkan hal terpenting dalam proses perubahan adalah penggabungan Muyun dengan jiwa naga. Tapi karena Muyun sudah memiliki darah naga, maka seharusnya penggabungan ini akan sangat mudah. Jika Muyun telah berhasil melakukan dragonisasi, maka garis keturunannya juga akan mengalami perubahan khusus. Tapi ini masih berada di tahap awal karena dragonisasi memiliki beberapa tahapan. Muyun baru tahu mengenai hal tersebut. Hanya saja saat ini dia harus melakukan penyerapan dulu. Tapi di tengah proses tersebut, jiwa naga 7 warna keluar karena penasaran dengan cara Muyun mendapatkan mata naga. Tentu dia mendapatkan hal ini dari dalam gua naga. Muyun meminta jiwa naga untuk tidak melawan karena akan sangat mudah baginya untuk menghabisi dirinya. Naga 7 warna hanya tertawa saja sebab selama ini dia sudah menjadi naga mati. Lantas mengapa juga ia harus takut mati kepadanya? Muyun ingin mengatakan sesuatu kepadanya, kalau saat ini gua naga sedang ada hal yang besar. Begitu banyak orang telah datang kemari yang mana mereka menghususkan diri untuk melakukan pencarian terhadap anak-anak binatang sucinya. Mereka akan mengekstrak tulang dan menguras darah dari keturunan naganya. Ini semua untuk diberikan kepada manusia. Apa yang Muyun katakan seketika saja membuat naga ini marah besar. Muyun menenangkannya karena ia bisa menetaskan telur naga dan membiarkannya tumbuh dengan baik. Muyun berjanji akan melakukan hal itu. Jadi dia berharap naga 7 warna bisa memberitahu ia lokasi telur tersebut. Jika ia tidak percaya, maka mau tidak mau Muyun akan mencarinya sendiri. Naga 7 warna setuju dan apa yang Muyun janjikan. Itu adalah keputusan yang tepat. Muyun memberitahu kalau ia memiliki kenalan yang berasal dari klan naga. 龙蛋，你得告知我，若不信，则是对的，因为曾经我。 Naga 7 warna kembali masuk ke dalam mata naga dan kini Muyun pun mulai melakukan dragonisasi. Secara tiba-tiba saja kekuatan muncul dengan berbagai warna. Ini tentu tidak bukan berasal dari jiwa naga 7 warna. Secara perlahan namun pasti kekuatan itu mulai masuk ke dalam sel-sel Muyun. Gulungan Yuxian meminta untuk terus mempertahankan hal itu karena kondisinya saat ini sangatlah bagus. Muyun paham, jadi dia itu bisa merasakan kekuatan naga yang telah berada di dalam dirinya. Sampai akhirnya Muyun berhasil melakukan penggabungan. Bagi Yuxian, sebelum Muyun mencapai ranah jiwa baru lahir atau tahap Nation Soul, mungkin akan terlalu sulit baginya menyentuh hukum ruang dan waktu. Jika tubuhnya tidak kuat, maka itu akan membahayakan dirinya. Tapi dengan potensi darah naga yang Muyun miliki, mungkin dia bisa saja memahami tentang hukum ruang dan waktu. Seketika saja, Muyun pun dibawa ke kenangan dari naga 7 warna. Kala itu dia bisa melihat dan jelas kalau naga 7 warna sedang bertarung dan seorang pria misterius. Muyun tahu betul kalau naga 7 warna sangatlah kuat, jadi tidak mungkin bisa dihabisi dengan mudah. Tapi bagaimana bisa pria tersebut melakukan hal itu? Ia pun penasaran siapakah ia yang sebenarnya. Karena pria ini mampu mengalahkan naga 7 warna dan bahkan mengambil tulangnya dengan sangat mudah.
Ini pun membuat naga tersebut kesulitan, bahkan untuk bergerak saja dirinya sudah tidak mampu. Alasan mengapa naga 7 warna terus berjuang adalah untuk melindungi telurnya. Melihat apa yang terjadi, Muyun meyakini kalau ini adalah pengalaman terakhir dari naga 7 warna. Muyun meminta untuk tidak perlu khawatir lagi, karena kini dirinya lah yang akan menjaga anaknya dengan baik. Naga 7 warna perlahan-lahan mulai menghilang. Ia yang kini sudah percaya kepadanya memberikan keturunannya kepada Muyun. Dia juga berharap Muyun bisa menepati semua janjinya. Dan begini selesailah sudah dereorganisasi yang Muyun lakukan. Gulong Jusian memberikan pujian atas pencapaian yang dia lakukan. Tampaknya dia itu benar-benar berkeinginan untuk mempercayakan semuanya kepada Muyun. Di sini Muyun pun mulai melakukan perjalanan demi bisa mencari telur tersebut. Hanya saja Muyun mendengar suara dari Ayang Xiaoyuner. Ia yang sedang memegang telur naga malah bertemu dengan Lin Zhenyin. Alasan mengapa mereka bisa kemari karena telah menyusul Muyun. Lin Zhenyin tahu alasan mengapa Xiaoyuner kemari pasti tidak bukan adalah menyusul Muyun. Di sini Muyun terkejut karena telur naga sudah berada di tangan Xiaoyuner. Lin Zhenyin ingin merebut telur itu, akan tetapi Xiaoyuner tentu tidak akan membiarkannya. Selain itu, ia juga sudah tahu kalau keluarga Lin dan juga Xi telah bekerjasama dalam melakukan kejahatan kepada keluarga Jin. Lin Zhenyin tidaklah membenarkan perkataannya, karena semua ini dilakukan oleh Muyun. Ia telah banyak menghabisi teman-temannya dan juga sang jenius Lin Ji. Atas apa yang terjadi, maka 3 keluarga besar pasti tidak akan membiarkan Muyun begitu saja. Xiaoyuner mengingatkan Lin Zhenyin kalau aliansi darah yang Muyun bangun sudah sangat besar. Bahkan selama 5 tahun ini tidak ada yang berani menyerang. Kesal dan apa yang dikatakan, Lin Zhenyin pun segera melakukan penyerangan kepadanya. Tapi semua itu masihlah mampu ditahan oleh Xiaoyuner. Hanya saja Lin Zhenyin tidak mau mengalah, alhasil pertarungan pun kembali lagi terjadi. 我岂会怕你？我倒是要看运之三大将云哥和血盟不还好好的吗？龙蛋，生不息。 Dalam pertarungan itu, Xiaoyuner sebagai putra suci dan mudah menghadapi setiap serangan yang dia lancarkan. Awalnya Lin Zhenyin terkejut dengan kemampuannya, tapi dia yakin kalau Xiaoyuner tidak akan mampu untuk mengalahkan dirinya. Selain itu, kini ia tidaklah mampu untuk pergi melarikan diri. Sepertinya apa yang Lin Zhenyin katakan benar terjadi, sebab Xiaoyuner sudah mencapai batasnya. Ini pun segera dimanfaatkan oleh Lin Zhenyin untuk bisa menghancurkan serangan Xiaoyuner dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.